Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Winardi, Prodi Geografi, Angkatan 19 Unit 1, NIM 1904-05020, mata kuliah Geologi Indonesia, dan dosen pengampu Fitria Mustika SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas final saya yang berjudul tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang sederhana. Secara singkat, teori ini mendeskripsikan lapisan terluar bumi yang disebut dengan litosfer. Litosfer adalah sebuah lapisan yang keras, terdiri atas batuan yang kuat. Lapisan ini pecah menjadi 7 bagian besar dan beberapa bagian kecil yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini mengapung di atas lapisan yang disebut astenosfer. Astenosfer seperti juga litosfer tersusun atas batuan. Akan tetapi, astenosfer sangat panas, di mana 1-2% batuan di dalamnya meleleh. Sehingga astenosfer ini bersifat plastik dan lembek. Nah, selanjutnya, banyak dari aktivitas utama geologi di bumi terjadi pada batas lempeng atau plate boundary, yaitu zona di mana lempeng tektonik bertemu dengan dan berinteraksi. Lempeng yang bersisian dapat berpindah relatif satu dengan lainnya dalam 3 cara. 1. Pada batas divergen atau divergent boundary. Kemudian dua lempeng saling menjauh. Kemudian pada batas konvergen, yaitu lempeng saling bertemu. Kemudian pada batas transform, yaitu dua lempeng bergerak bersisian secara horizontal. Interaksi lempeng pada batas lempeng menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan, gempa bumi, dan erupsi gunung api. Nah, selanjutnya, proses tektonik lempeng. Material memanas akibat peluruhan radioaktif dan akibat pemanasan dari bawah oleh inti bumi, walaupun mantel terdiri batuan padat, atau kecuali bagian kecil di mana mantel meleleh di astenosfer. Tapi mantel sangat panas dan selama waktu geologi mengalir lambat, batuan panas naik dari kedalaman mantel menuju litosfer. Bagian yang dingin masuk ke dalam mantel. Kemudian, gravitasi dapat menyebabkan lempeng tergelincir jauh dari pusat zona pemekaran beberapa sentimeter per tahun, seperti kereta luncur yang meluncur menuruni bukit salju. Kemudian ada kuantitas magma dalam jumlah banyak yang membentuk mantel plume dan naik ke permukaan bumi pada lokasi gunung api disebut dengan hotspot. Karena mantel plume berasal dari dalam mantel, erupsi gunung api hotspot biasanya terjadi di bagian dalam atau tengah lempeng tektonik jauh dari batas lempeng. Kemudian, beberapa ahli geologi mengatakan mantel plume bisa jadi disebabkan oleh pusat pemekaran yang baru di litosfer saat pemekaran terjadi. Mekanisme dorongan dan tarikan akan menjaga lempeng bergerak sekalipun mantel plume padam. Kemudian ada jenis-jenis lempeng. Batas lempeng divergen atau divergent plate boundaries. Kemudian ada batas lempeng divergen dikenal juga dengan spreading, center, dan rift zone, yaitu dua bagian yang memisah atau mekar. Nah, kemudian ada pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra adalah pemekaran yang terjadi di samudra. Kemudian ada retakan benua, yaitu pemekaran yang terjadi pada benua
Rift Valley, perkembangan zona pemekaran akibat benua, kerak benua meregang, pecah, dan terbenam akibat ditarik terpisah. Kemudian, batas lempeng konvergen. Lempeng litosfer saling bertemu. Konvergen dapat terjadi antara lempeng benua dan lempeng benua, antara lempeng benua dengan lempeng samudra, dan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Ketika dua lempeng saling bertemu, lempeng yang lebih padat akan bergerak ke bawah, lempeng yang lain masuk ke mantel. Proses ini disebut subduksi. Secara umum, hanya litosfer samudra yang dapat masuk ke mantel. Zona subduksi sangat panjang, lajurnya sepanjang lempeng litosfer dalam mantel. Selanjutnya, ketika lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua, maka lempeng samudra yang padat akan masuk ke mantel di bawah benua. Banyak zona subduksi berlokasi di tepi benua atau kontinen margin. Pada awal pembentukan litosfer samudra panas, tipis dan terang, tapi saat menjauh dari min ASEAN Rit, litosfer samudra menjadi tua, dingin, tebal, dan padat. Dengan demikian, densitas dari litosfer samudra meningkat berdasarkan umur. Nah, kemudian batas lempeng transform. Terbentuk di mana dua lempeng bersisian secara horizontal, satu sama lain dan bergerak dengan arah yang berlawanan. Tipe batas lempeng ini dapat terjadi pada lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, kemudian ada anatomi lempeng tektonik. Lempeng tektonik dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu sebuah lempeng pecahan dari litosfer. Dengan demikian, yang termasuk dalam lempeng adalah kerak dan mantel bagian atas. Dalam sebuah lempeng dapat mencakup kerak samudra dan kerak benua. Ketebalan rata-rata litosfer mencakup kerak samudra adalah 75 km. Kemudian, lempeng bersusunan keras secara mekanik tersusun atas batuan yang keras. Lempeng mengapung di atas batas yang panas, astenosfer yang plastis, dan meluncur secara horizontal di atasnya. Nah, kemudian beberapa konsekuensi dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung api, terjadinya gempa bumi, pembentukan gunung, palung samudra, migrasi benua, dan samudra. Kemudian ada gunung api. Erupsi gunung api terjadi pada saat magma yang panas naik ke permukaan bumi. Erupsi gunung api biasanya terjadi pada batas lempeng divergen dan konvergen. Terdapat 3 faktor yang melelehkan batuan menjadi magma yang menyebabkan erupsi gunung api. Kemudian, pada batas divergen, astenosfer yang panas naik mengisi celah antara dua lempeng yang memisah. Penurunan tekanan menyebabkan astenosfer naik. Hasilnya, bagian-bagian astenosfer yang meleleh membentuk magma plastik yang sangat banyak, lalu keluar ke permukaan bumi. Nah, pada batas lempeng konvergen, litosfer samudra yang padat masuk ke dalam astenosfer. Lempeng membawa air, lumpur, dan batuan pada lantai samudra. Lempeng masuk ke dalam mantel menjadi panas, memindahkan air naik ke astenosfer yang panas di bawah lempeng berlawanan. Nah, kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di 3 batas lempeng tektonik dan biasanya jarang terjadi pada bagian dalam lempeng tektonik. Gempa terkonsentrasi pada batas lempeng karena batas lempeng adalah zona rekahan pada litosfer di mana lempeng
yang satu tergelincir pada lempeng yang lain. Kemudian ada pembentukan gunung. Banyak dari rangkaian gunung terbentuk pada zona subduksi. Volume magma besar naik ke gerak menyebabkan terbentuknya pegunungan. Erupsi gunung api membentuk rangkaian gunung api. Rangkaian gunung api juga terbentuk pada zona pemekaran. Kemudian ada palung samudra. Palung samudra panjang mengikuti batas pada lantai samudra yang berkembang di mana subduksi masuk ke dalam mantel. Sebuah palung dapat terbentuk dimanapun subduksi terjadi. Palung adalah bagian paling dalam pada cekungan samudra. Nah, kemudian ada migrasi benua dan samudra. Perpindahan benua terjadi di permukaan bumi karena benua merupakan bagian dari lempeng litosfer yang bergerak. Saat benua berpindah, cekungan samudra terbuka dan menutup selama waktu geologi. Antara 2 sampai 1,8 miliar juta tahun yang lalu, pergerakan lempeng tektonik menyatukan mikrokontinen membentuk superkontinen pertama yang dikenal dengan Pangea 1. Setelah Pangea 1 retak sekitar 1,3 juta miliar tahun lalu, fragmen kerak benua berkumpul kembali membentuk superkontinen benua yang disebut dengan Pangea 2 sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian ada pergerakan lempeng secara vertikal. Contohnya seperti perahu kecil yang masuk ke dalam air saat kita menginjakkan kaki ke perahu dan perahunya naik lagi saat kita keluar dari perahu. Perilaku litosfer sama seperti itu. Jika massa yang besar ditambahkan ke dalam litosfer, maka litosfer akan terbenam di astenosfer. Proses yang menambah dan mengurangi massa pada litosfer adalah pertumbuhan dan pelelehan glasier dalam jumlah besar. Selanjutnya, konsep di mana litosfer mengapung seimbang di atas astenosfer disebut isostasi. Pergerakan vertikal sebagai respon terhadap perubahan beban disebut penyesuaian isostatik. Ini adalah ilustrasi untuk isostatik adjustment. Rangkaian pegunungan yang tinggi memiliki akar yang dalam dibanding dataran. Nah, hanya itu hasil dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu serta wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.